Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiarini. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang Afrika Barat dan Timur sebagai daerah sasaran orang-orang Barat. Baik, langsung saja. Mari kita simak video berikutnya. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan mengenai Afrika Barat dan Timur, ini pasti ada pertanyaan nih, kenapa orang-orang Eropa itu ingin banget tuh menguasai Afrika. Jadi motif mereka itu dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu ada politik. Jadi pada abad ke-18 jadi persaingan politik antar negara. Jadi setiap negara itu kayak meninggikan gengsinya tuh. Nah, jadi setiap negara itu ingin memperluas daerah jajahannya. Jadi siapapun yang daerah jajahannya itu lebih luas atau lebih banyak, maka negara itu dianggap lebih tinggi atau lebih kuat. Nah, lalu selanjutnya itu ada kebudayaan tuh kedua. Jadi pada saat itu jadi mereka itu memandang rendah kebudayaan dari orang-orang Afrika. Nah, ini sedikit menyombongkan mereka. Jadi mereka itu ingin memperadabkan dengan mengirim misionaris ke pedalaman-pedalaman Afrika. Lalu yang ketiga itu ada ekonomi. Jadi pada saat itu Afrika itu menjadi pelabuhan yang sangat penting tuh bagi kapal-kapal mereka itu yang mengangkut perdagangan mereka. Nah, terus ada sumber daya alam Afrika itu sangat melimpah dan menjanjikan mereka. Nah, itu yang menyebabkan mereka itu ingin menguasai Afrika. Lalu pengerjaan budaknya itu lebih murah tuh untuk mencukupi kebutuhan mereka. Oke, jadi di Afrika Barat ini dia itu menjadi sasaran bagi bangsa ada bangsa Inggris, Prancis, lalu ada bangsa Jerman. Nah, tujuannya apa sih? Jadi mereka itu ingin menguasai jalur lalu lintas perdagangan mereka. Lalu mereka itu juga ingin menguasai perdagangan budak. Nah, jadi ketiga bangsa ini tuh kayak saling bersaing tuh untuk mendapatkan daerah kekuasaannya sendiri. Jadi persaingan pertama itu terjadi pada Prancis dan Inggris. Jadi dalam persaingan itu Prancis itu kalah. Akibat kekalahan itu, Prancis itu kayak bermain secara damai dengan cara melakukan perjanjian dengan raja pribumi yang daerahnya yang mereka ingin kuasai itu. Nah, lalu kemudian Jerman ini ingin menguasai pantai Afrika Barat. Nah, dikarenakan Jerman ini sering bertentangan dengan Inggris, maka Jerman itu bersekutu dengan Prancis untuk mengalahkan Inggris. Nah, dan usaha mereka itu tidak sia-sia. Selanjutnya mengenai Afrika Timur. Jadi di Afrika Timur ini terdapat persaingan antara Jerman dan Inggris. Nah, sebenarnya di Afrika Timur ini kekayaan alamnya itu tidak komersil dan letaknya tidak strategis ya. Jadi kenapa sih tetap saja diperebutkan daerah di Afrika Timur ini? Nah, jadi alasannya sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya ini bermotif politik. Jadi siapapun atau negara siapapun yang memiliki daerah jajahan yang banyak atau yang luas, maka mereka itu dianggap yang paling tinggi atau yang paling kuat. Itulah mungkin alasan mereka. Oke, saya lanjutkan tentang persaingan Inggris dan Jerman. Jadi setelah beberapa lama mereka itu bersaing untuk memperebutkan daerah kekuasaan di Afrika Timur, maka pada tahun 1880 mereka itu
mengadakan perjanjian tuh yang disebut dengan perjanjian Helgoland. Nah, dengan ketentuan baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, astaghfiru khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.